Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Hari ini kita kembali bertemu di pembelajaran tematik. Tematik ini sudah masuk di pertemuan 28. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, agar mengetahui bentuk interaksi sosial dan ekonomi. Lalu yang kedua, agar mengetahui pembangunan sosial budaya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Yuk kita mulai. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, kemarin kamu di pembelajaran IPS sudah belajar tentang interaksi sosial. Hayo, siapa yang masih ingat apa ya itu interaksi sosial? Interaksi sosial ini dilakukan oleh manusia yang berhubungan, misalnya individu dengan individu, lalu individu dengan kelompok, atau kelompok dan kelompok. Manusia pasti membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Nah, interaksi sosial ini dapat terjadi jika dua orang berhubungan atau berkomunikasi. Coba kita perhatikan ya. Lihat, ada dua gambar. Di sini tentang pasar. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi ekonomi. Di pasar ada penjual dan pembeli. Lalu di pasar juga terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, interaksi ini disebut dengan interaksi ekonomi. Interaksi ekonomi ini terjadi antara penjual dan pembeli. Tujuannya ini memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Interaksi antara penjual dan pembeli. Lihat, penjual dan pembeli ini disebut pelaku ekonomi. Dan interaksi ekonomi ini bersifat timbal balik dan saling memengaruhi. Nah, interaksi ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Dalam skala yang luas, dilakukan dalam rangka pembangunan nasional. Rangka pembangunan nasional ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial warga negara. Siapa warga negaranya? Ya, tentu kita. Selanjutnya, ada pembangunan sosial budaya. Selain pembangunan nasional, ada juga pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya ini merupakan suatu proses perubahan sosial budaya terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari pembangunan sosial budaya adalah membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi negara maju dan modern tanpa kehilangan jati diri bangsa dan kebudayaan bangsa yang sudah ada. Tujuan dan hasilnya ini ingin meningkatkan pendidikan warga, keterampilan, dan kesejahteraan hidup. Nah, di pembelajaran sebelumnya kamu juga sudah mempelajari tentang tarian kan? Nah, kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan bangsa seperti menari atau misalnya menjaga melestarikan kebudayaan daerah itu merupakan salah satu contoh pembangunan sosial budaya. Ingat ya, generasi muda itu harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia ini.
supaya kita tidak kehilangan jati diri bangsa dan kebudayaan bangsa yang sudah ada. Lalu selanjutnya, contoh kegiatan pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mempelajari kebudayaan daerah. Nah, tadi seperti menari, itu juga salah satu contoh mempelajari kebudayaan daerah. Kamu mengetahui tarian daerahnya, bagaimana tariannya. Itu adalah upaya atau contoh kegiatan pembangunan sosial budaya. Lalu, yang kedua, melakukan pementasan kesenian dan kebudayaan daerah. Nah, kesenian atau tarian yang sudah dipelajari itu dilakukan pementasan agar kegiatan pembangunan sosial budayanya tetap terjaga. Lalu yang ketiga, membentuk pola pikir generasi muda agar cinta budaya bangsa sendiri. Kita mengikuti tren yang sedang hits di negara kita atau di negara orang lain. Jangan sampai kita melupakan budaya bangsa kita sendiri. Lalu yang keempat, terbukanya kesempatan perempuan untuk menuntut ilmu dan bersekolah. Sekarang sudah banyak wanita-wanita atau perempuan yang pendidikannya sudah lebih tinggi atau lebih tinggi dari yang lainnya. Lalu yang kelima, ada toleransi terhadap perbedaan. Kita kan negara Indonesia terdiri dari beberapa suku, bahasa, dan kebiasaan atau adat istiadat. Sama seperti semboyan kita, apa? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Lalu yang keenam, bisa saling membantu. Kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita juga harus saling membantu satu sama lainnya. Lalu yang terakhir, ada gotong royong menyelesaikan masalah. Ini bisa diselesaikan jika kita mempunyai masalah. Kita bisa bergotong royong menyelesaikannya bersama-sama agar lebih mudah. Nah, tadi kamu sudah mengetahui tentang interaksi ekonomi, pembangunan nasional, dan pembangunan sosial budaya. Sekarang kita berlatih ya. Tugasnya silahkan dilihat. Ada nomor 1, 2, 3. Kamu silahkan boleh langsung mengisinya, atau kamu boleh lihat di buku paket halaman 76. Kamu boleh mengerjakan langsung ya. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita bisa lebih baik lagi. Semangat terus ya belajarnya. Semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.